Halo, selamat malam pemirsa Secret at Newsroom. Senang sekali malam hari ini Secret at Newsroom Setrum bisa hadir kembali. Malam ini Anda akan ditemani oleh saya, Tiffany Raitama. Kita tahu seperti biasa, setiap hari kami Secret at Newsroom selalu hadir menemani pemirsa setia CNN Indonesia dengan topik yang berbeda-beda. Nah, untuk malam hari ini, sesuai dengan tema atau judul yang akan kita angkat adalah robohnya TV analog kami. Jadi kita akan membahas terkait dengan bagaimana migrasi digital, kemudian juga terkait dengan digitalisasi penyiaran. Kita tahu berbicara bagaimana perkembangan digitalisasi penyiaran, kita, Indonesia sayang sekali memang kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga atau negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia, agak sedikit tertinggal terkait dengan migrasi TV digital atau digitalisasi penyiaran. Kalau misalnya Anda juga perhatikan atau Anda ikuti bagaimana perkembangannya, beberapa negara mungkin di kawasan Asia sudah lebih dahulu menyelesaikan atau merampungkan proses digitalisasinya. Seperti misalnya saya ambil contoh Jepang di tahun 2011, kemudian Korea Selatan di tahun 2012, dan di tahun ini menyusul seperti Thailand dan juga Vietnam yang memulai penyelesaian analog switch off atau ASO-nya secara bertahap ya di tahun ini. Lalu mengapa Indonesia agak sedikit tertinggal jika dibandingkan dengan teman-temannya atau negara-negara tetangga di kawasan Asia atau di Asia Tenggara? Dan apa sih sebenarnya keuntungan atau manfaat yang bisa kita ambil atau manfaat yang bisa kita dapat dengan adanya digitalisasi penyiaran atau migrasi TV digital hari ini. Nah, malam hari ini Setrum akan menyetrum 3 orang narasumber yang sudah hadir akan menemani saya malam hari ini. Saya sapa dulu. Yang pertama dari perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika ada Bapak Ahmad Ramli. Pak Ramli, selamat malam. Selamat malam, Tiffany. Terima kasih ya Pak sudah bergabung di sela-sela kesibukannya super padat pasti buat Pak Ramli ya. Kemudian ada juga Kang Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI. Kang Farhan apa kabar? Selamat malam. Oke. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwansyah, Pak Dirjen, apa kabar? Tiffany, mudah-mudahan seru juga. Iya, sehat kalau kamu yang penting seru. Ya, seru-seru. Kumaha damang? Ini alhamdulillah, pangestu. Oke, dan kita juga akan kehadiran Pak Irwansyah selaku pakar komunikasi. Pak Irwansyah, selamat malam. Selamat malam Mbak Tiffany, selamat malam Pak Dirjen dan Mas Farhan. Senang sekali saya malam hari ini kita akan ngomongin bagaimana digitalisasi penyiaran. Selain topiknya seru yang saya suka juga, saya yang paling cantik sendiri, karena ini bapak-bapak semua. Mantap. Oke, sebelum itu no comment. Kalau itu no comment, Pak Ramli. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, saya mau ajak Anda, tadi saya sudah sampaikan sebenarnya apa sih pentingnya manfaatnya digitalisasi penyiaran, manfaatnya banyak juga mungkin ya Kang Farhan, Pak Ramli, Pak Irwansyah yang belum tahu sebenarnya migrasi digital tuh apa sih, apa pentingnya gitu. Mungkin kita akan kasih dulu untuk pemirsa CNN untuk melihat bagaimana perjalanan dari digitalisasi penyiaran atau migrasi TV digital ini. Penerapan siaran digital di Indonesia masih belum bisa menggeser eksistensi siaran dengan sistem analog. Indonesia kalah cepat dengan negara lain soal siaran digital karena belum memiliki undang-undang. Di ASEAN, Singapura dan Malaysia sudah menerapkan sistem digital alias analog switch off sejak 2019. Sementara Vietnam, Thailand, dan Myanmar akan mulai tahun ini. Perbedaan utama antara sistem analog dan digital terletak pada penggunaan alat penangkap sinyal yang dinamakan set-top box. Selama set-top box masih bisa menerima sinyal, maka gambar yang dihasilkan akan lebih jernih tanpa ada noise. Sementara sistem siaran analog, semakin jauh antena dari stasiun pemancar, maka sinyal akan semakin jelek dan penerimaan gambar pun jadi lebih buruk. Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan, migrasi dari analog ke televisi digital tidak hanya bermanfaat bagi industri penyiaran, melainkan juga bagi masyarakat.
Oleh sebab itu, Kominfo sudah mendorong agar revisi Undang-Undang Penyiaran masuk dalam prioritas Prolegnas 2020 agar perpindahan dari sistem analog ke sistem digital bisa segera direalisasikan. Oke, itu tadi pemirsa dan juga bapak-bapak sekilas lah ya, paling tidak sedikit rangkuman terkait dengan digitalisasi penyiaran, migrasi TV digital kali ini. Kita langsung aja, saya mungkin ke Pak Ramli dulu. Ini kayaknya yang langsung jadi center of attention-nya ya dari Kemkominfo. Pak Ramli, ngomongin soal migrasi TV digital, masih banyak juga mungkin publik atau masyarakat yang belum terlalu paham atau mungkin agak ini apa sih sebenarnya digitalisasi penyiaran, apa sih migrasi digital, kenapa sih kita penting banget. Sebenarnya kalau kita lihat kan ini melibatkan tiga komponen. Di sini ada negara, ada masyarakat selaku konsumen, kemudian juga ada industri penyiaran. Manfaat migrasi digital ini sebenarnya apa sih Pak Ramli? Baik Tiffany, ini saya akan berbicara coba dengan bahasa yang paling mudah saja. Wah, mantap. Jadi semua kita ini kalau nonton TV kan ingin siarannya itu jernih, ingin bisa interaktif, ingin bisa TV itu memberikan layanan, misalnya ketika kita nonton TV tiba-tiba terjadi gempa bumi, kemudian data-data dari BMKG langsung terkonek ke TVRI dan TVRI-nya ke TV maksud saya. Dan TV-nya langsung menayangkan bahwa terjadi gempa dan lain-lain, seperti yang terjadi di Jepang. Ya, atau seperti ketika kita nonton TV di pesawat, kemudian pilot ngasih pengumuman, itu kan TV-nya terblok, kemudian semua kita tahu bahwa ada pengumuman. Nah, itu semua hanya akan bisa dilakukan kalau kita sudah beralih ke digital. Tontonannya jernih, bisa interaktif, kemudian masyarakat juga bisa mendapatkan kualitas siaran yang baik. Itu dari sisi keuntungan masyarakat. Yang kedua, sebetulnya sudah cukup lama itu ya, bahwa tahun 2007 ITU itu adalah organisasi internasional yang mengurusi soal telekomunikasi, soal frekuensi, itu sudah mendeklar bahwa frekuensi 700 dan 800 MHz ini seharusnya digunakan untuk kepentingan telekomunikasi, termasuk untuk kepentingan kebencanaan, kepentingan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kenapa demikian? Karena frekuensi 700 sampai 800 MHz itu adalah frekuensi yang sangat prima, frekuensi yang sangat bagus. Jadi dengan demikian sebetulnya akan menjadi sayang kalau frekuensi ini tidak bisa digunakan untuk kepentingan yang sangat penting itu, termasuk untuk 5G nanti. Okay. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kalau frekuensi 700 sampai 800 itu kemudian diambil untuk kepentingan seperti direkomendasikan oleh ITU, apakah TV menjadi terganggu? Sangat tidak. Karena kalau TV ini kemudian beralih ke digital, satu channel yang sekarang dipakai oleh satu TV, kalau dia menggunakan standar itu bisa 12 channel. Jadi ada penghematan frekuensi yang sangat luar biasa. Nah, ketika dia menjadi 12 channel, maka kalau dia pakai HD, taruhlah dia bisa menggunakan 5 sampai 6 channel, maka akan terjadi pengiritan, penghematan frekuensi yang sangat penting ini sekitar 112 MHz. Itulah yang kita sebut dengan digital dividend. Nah, digital dividend yang 112 inilah yang akan kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang saya sampaikan tadi. Jadi, kalau tadi dikatakan robohnya, judulnya kan bombastis sekali nih. Robohnya TV analog kami, sama sekali nggak ada yang roboh. Nggak ada yang roboh. TV analog yang ada sekarang, kita bantu kualitasnya lebih baik ketika dia beralih ke digital. Dan dia juga membantu penyediaan frekuensi, dia membantu juga pemerintah, karena frekuensi 112 ini juga nanti akan mendatangkan revenue yang luar biasa untuk pemerintah.
ya, karena BHP frekuensi itu sangat tinggi kalau di telekomunikasi, tapi kalau di TV kan lebih murah. Kami memang punya concern untuk TV itu tidak mungkin disamakan harga frekuensinya BHP-nya dengan telekomunikasi, karena TV kan free to air, sementara kalau telekomunikasi kan dia jual. Ya. Jadi kami memahami betul fungsi itu, tetapi yang ingin kami sampaikan bahwa ada atau tidak ada digital dividend tidak terganggu sebetulnya di analog itu. Jadi nggak ada yang roboh berarti ya Pak Ramli ya. Jadi nggak tiba-tiba kalau orang bilang menang-menang sekarang zamannya udah serba digital, jadi habis manis tepat dibuang, kemarin analog sekarang udah buru-buru, itu enggak ya, nggak kayak gitu ya. Justru ini sebenarnya membantu untuk meningkatkan kualitas itu tadi. Justru ini yang terjadi bukan roboh tapi transformasi. Transformasi. Oke. Pak Menkominfo, Pak Joni G. Plate juga bilang kan terkait dengan ASO atau analog switch off ini udah clear, udah pasti ini nggak boleh ditunda lagi. Jadi harus terus jalan, nggak boleh mandek lagi, nggak boleh jalan di tempat lagi. Tapi kita lihat sejauh mana sih sebenarnya keseriusannya Pak Ramli untuk menghadirkan migrasi TV digital ini, digitalisasi penyiaran ini. Jadi begini, Tiffany, sebetulnya pemerintah dari awal sudah sangat serius. Setelah kami membaca di Undang-Undang Penyiaran itu sama sekali tidak mengatur bahwa TV yang ada itu harus analog atau harus digital, maka kami menganggap peraturan menteri itu cukup awalnya untuk memindahkan dari analog ke digital. Oleh karena itu, karena undang-undang tidak mengatur, dalam PP juga sebetulnya ada eksplisit menyebut kata-kata multiplexing, ya. Maka kemudian kami memilih waktu itu menteri yang lama, ya, memilih untuk mengeluarkan peraturan menteri untuk mengalihkan dari analog ke digital. Tapi kan itu kemudian di-challenge ke pengadilan. Di-challenge ke pengadilan dan kemudian pengadilan membatalkan dan mengatakan bahwa yang namanya pengalihan itu karena mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan, maka dia harus dengan undang-undang. Oke. Jadi kami tunggu undang-undang ini. Tunggu undang-undang intinya. Intinya sih sebenarnya udah serius banget dari Kementerian Kominfo ya. Berarti ada yang nggak serius gitu ya Pak Ramli ya? Oke. Saya mau kasih ke Kang Farhan dulu. Kayaknya udah usep-usep tangan gitu. Giliran aku katanya. Kang Farhan, ini kalau misalnya ngomongin digitalisasi penyiaran, kemudian migrasi digital, ini kan sebenarnya udah pembahasan lama banget ya. Kayaknya saya ngerasa udah mungkin berapa tuh 10 tahunan yang lalu kurang lebih, dan kita kayaknya berapa? 16 tahun yang lalu. Iya, tahun 2004 ketika ada revisi pertama dari Undang-Undang 32 tahun 2002 ini, saya termasuk salah satu orang dari Jalan Tendean yang rame-rame pakai ikat kepala datang ke DPR dan menentang revisi tersebut. Oke. Itu udah 16 tahun yang lalu. Itu 16 tahun yang lalu. 16 tahun sekarang yang lalu. kayaknya sudah banyak perubahan sikap di sana-sini, tetapi si revisi RUU-nya nggak kemana-mana. Nah, dulu itu udah berapa kali ganti menteri, Kang Farhan? Iya, kita dulu masih ngeributin soal single MOOC sama multiple plexing-nya. Siapa operatornya, siapa yang berkuasa, siapa yang dapat uang paling banyak dari situ gitu. Sekarang udah enggak. Sekarang kita akan isunya sebetulnya udah bukan itu lagi. Oke. Sebelum ketinggalan zaman. Oke, udah ketinggalan zaman. Tadi kan kalau Pak Ramli kan bilang sebenarnya kan manfaatnya kalau kita ngomongin manfaat misalnya untuk masyarakat, tontonannya jadi lebih jernih, kemudian interaktif, ada kualitas terkait peningkatan kualitas juga, penghematan frekuensi, banyak banget. Tapi kalau kita lihat, kenapa sih kayaknya jalannya tuh dipirit-pirit gitu kalau anak gaul zaman sekarang kayak gitu. Di DPR sendiri sebenarnya terkait dengan pembahasan digitalisasi penyiaran ini dinamikanya seperti apa sih Kang Farhan? Apakah memang proses legislasi terkait aturannya ini kok kayaknya mungkin masih tarik-menarik ya? Nggak dinamis.
Jadi dinamis. Karena stagnan. Proses dari revisi RUU penyiaran ini sekarang stagnan, tidak kemana-mana. Kita terus terang frustasi sebagai legislator yang mendukung sesegera mungkin dilaksanakannya ASO dengan menggunakan dasar undang-undang, itu betul-betul frustasi karena kita nggak kemana-mana. Panja revisi RUU penyiaran yang sudah dibentuk, sudah mulai bekerja, sekarang stop lagi. COVID-19 menjadi kambing hitam ya, kasihan virus itu, jadi ini kambing. Udah banyak disalahin orang, nggak apa-apa kok. Betul, jadi sekarang saya khawatir jangan-jangan COVID-19 ini betul-betul lagi dijadikan sebagai excuse untuk semua orang. Padahal kita sangat membutuhkan revisi undang-undang ini, karena dengan revisi undang-undang ini, mohon maaf ya, saya sekarang harus bicaranya bukan mewakili industri. Itu udah last Saya year, akan serahkan segalanya kepada semua pelaku industri penyiaran, baik yang radio maupun yang TV. Ya, mau itu mau dibikin hybrid kayak satu frekuensi 4 channel kayak kontennya mau diulang-ulang kayak is up to you guys. Yang saya concern cuma 2 sebagai penjaga kepentingan publik. 1, akses internet yang cepat dan murah. Sekarang itu kita lagi butuh-butuhnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tuh sampai sumpah-sumpah katanya bahwa dia akan mendedikasikan hidupnya untuk akses internet yang murah dan mudah. Sementara itu Menkominfo juga akhirnya dalam sebuah rapat terbatas gitu, walaupun awalnya selalu ditolak oleh Dirjen Anggaran untuk nambah-nambah anggaran pengembangan jaringan internet sampai ke pelosok, itu akhirnya Presiden mendukung dan Ibu Menteri Keuangan sampai menyatakan bahwa rasanya Menteri Keuangan nggak ada gunanya kalau gagal membantu Kominfo untuk membangun jaringan. Bukan begitu Pak Dirjen. Itu yang saya dengar langsung dari salah satu yang hadir di rapat terbatas itu. Nah, yang satu lagi, hal yang kedua yang sangat kita butuhkan adalah bagaimana sebetulnya TVRI sebagai lembaga penyiaran publik serta RRI bersamaan menggunakan spektrum frekuensi itu bisa menjadi verifikator ya untuk arus informasi melalui jaringan terestrial di seluruh Indonesia. 30% pemancar RRI dan TVRI di daerah T3 itu mati karena masih pakai tabung teknologinya. Padahal kita ini mau ASO ke digital gitu. Transistor aja nggak punya. Kan serem. Gimana dong? Itu 2 hal yang ingin sebetulnya kita dorong. Karena kalau udah ada undang-undangnya, maka semangatnya juga ada. Pengadaannya mudah kok gitu. Pengadaannya mudah? Pengadaannya mudah. Bahkan produsen Indonesia itu udah ada yang mampu bikin pemancar-pemancar murah. Untuk TVRI maupun untuk RRI daerah T3. Tinggal sekarang, buat apa dibikin kalau dasar hukumnya nggak jadi-jadi gitu loh. Nah, itu dia. Saya kira mungkin kita memang mesti mencari terobosan gimana caranya secara peraturan perundang-undangan dan hukum bahwa jangan terlalu tergantung pada revisi RUU. Karena kalau revisi RUU terus, ini nggak jadi-jadi nih. Ini permainan bola para raksasa gitu loh. Nggak gol-gol terus, gocek-gocek di tengah aja. Kesel kita nontonnya juga. Kira-kira nggak move on ya? Iya. Jadi kalau ditanya soal dinamika yang seperti apa, tidak ada dinamika. Yang ada stagnanisasi. Nah, kenapa bisa stagnan gitu? Kalau kita lihat kan infrastrukturnya udah ada gitu, semuanya kayaknya udah siap. Pengadaannya tadi Kang Farhan bilang gampang. Kalau sekarang kan berarti soal aturannya aja kan, regulasinya. Kita tahu misalnya RUU penyiaran yang masuk dalam prolegnas 2020 kemudian direlokasi. Nah, sekarang akhirnya ngomongin soal migrasi ini masuknya mungkin ke beberapa pasal di Omnibus Law. Nah, what's next setelahnya gimana nih? Jadi gini, kalau memang revisi RUU penyiaran sudah stagnan, memang hanya ada 2 peluang kita untuk bisa melakukan terobosan. Satu, kita mengejar supaya Omnibus Law di mana di dalamnya ada beberapa elemen penyiaran itu bisa segera goal, walaupun itu pekerjaan politik yang sangat besar. Kita akan menghadapi pertentangan
dari berbagai macam elemen yang nggak ada hubungannya sama penyiaran. Iya kan? Yang menentang aja. Kelompok buruh, tapi yang kehambat penyiaran. Pusing juga saya jadinya. Atau seperti kata Pak Ahmad tadi, bagaimana kalau kita melakukan judicial review lagi? Judicial review terhadap judicial review gitu. Sehingga ada keputusan dari badan pengadilan yang mengatakan bahwa oke deh, khusus untuk ASO ini nggak usah nunggu undang-undang. Peraturan pemerintah deh, gitu. Oke, bisa atau enggak? Coba saya tanya ke Pak Irwansyah. Pak Irwansyah, dua opsi dari Kang Farhan. Kalau misalnya RUU penyiarannya stagnan gitu, ya udah ada dua opsi itu tadi yang disebutin sama Kang Farhan. Bisa tuh. Atau mungkin seberapa optimis sih sebenarnya kita nih digitalisasi penyiaran ini akan berjalan nih nantinya? Udah lama banget soalnya Pak Irwansyah. Tadi Fani, ini kan mainan orang hukum ya. Itu Prof. Ramli, Pak Dirjen itu sebenarnya lebih tahu nih cara mainnya. Nah, tapi saya akan bilang begini nih. Kalau Omnibus Law itu di RUU Cipta Karya, ya Cipta Kerja maksudnya, itu kan yang main nanti buruh tuh, kata Kang Farhan, gitu kan. Nah, nggak enak juga nih, lama mainnya dengan buruh tuh. Ya, semua buruh pasti berpikir ini ceritanya tentang kontrak kerja, padahal di dalamnya diselipkan tentang hal-hal terkait dengan digitalisasi. Nah, kalau kita bicara judicial review, maka ini kan mentok lagi nanti di Mahkamah Konstitusi, ya kan. Nah, ini bola liar lagi nih, gitu. Nah, kalau saya akan mengatakan, kenapa pemerintah sebagai regulator buat aja peraturan pengganti undang-undang, langsung aja Perpu, setahun tuh bikin Perpu, ya kan. Dan kemudian kalau memang mau dievaluasi Perpu tersebut tahun depan, sehingga apa yang tadi disampaikan Kang Farhan tentang RUU penyiaran itu masuk di Prolegnas 2021, nah itu kan nanti akan menjadi sinkronisasi bagaimana RUU ya penyiaran yang masuk Prolegnas 2021 dengan ya Perpu yang sebenarnya bisa berjalan dengan cepat. Kita harus berani mengambil sikap bahwa negara kita negara hukum. Pakailah peraturan hukum. Nunggu judicial review, kerjaannya adalah mainan di katakan hukum. Nanti interpretasi satu dengan interpretasi yang lain. Belum lagi sebenarnya ini persoalannya kita melihat roadmap atau peta jalan ya televisi digital kita itu nggak jelas. Kenapa? Karena di asosiasi sendiri aja berkelahi mereka ini gitu ya kan. Ada yang pro ya dengan analog masih karena investasi. Ada yang mengarah kepada digital karena ini sudah berbicara tentang digital ekonomi. Nah, kapan ketemunya kalau memang satu masih mempertahankan, kalau saya bilang nih, teknologi akhir nih, teknologi absolut nih, analog itu kalau dalam digital itu, tadi ya Pak Dirjen udah bilang, kualitasnya itu nggak memanjakan pemirsa. Jadi mata kita itu kayak mata semutan nih, gitu ya kan. Belum lagi, ya kan, suaranya itu ya kan, suara kayak kita berada di mana itu di pantai yang bergemisik gitu ya kan. Nah, kalau kita ke arah digital, itu kan yang dimanjakan adalah pemirsa. Kualitasnya jernih. Ibaratnya ini kalau saya punya jerawat, kelihatan tuh jerawat saya tuh, gitu. Kalau kemudian suaranya kemudian lebih baik, saya akan menikmati bagaimana indahnya misalnya Kang Farhan nyanyi gitu ya kan. Nah, ini yang nggak pernah diperhatikan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa industri televisi kita itu Inul tuh pernah ngusir saya dari karaoke-nya gara-gara saya nyanyi, Pak. Nah, itu kenapa? Karena digitalisasi di karaoke gitu ya kan. Nah, kita melihat bahwa yang paling penting itu sebenarnya industri kita di televisi ini kan masih oligarki. Jadi masih banyak dikuasai oleh sekelompok orang dalam grup-grup holding yang sebenarnya masih berpikir investasinya itu mahal. Padahal dengan teknologi digital, prosesnya harus dipikirkan bahwa investasi itu sudah tidak mahal lagi kok. Kenapa? Kita saja seperti sekarang ini sudah menggunakan teknologi yang nano, yang kecil, kemudian smartphone. Kita bisa kok melakukan proses visualisasi, kemudian suara-suara audio yang lebih ya katakan
memanjakan ya penonton kita gitu. Kenapa ini nggak dipikirkan? Memang investasi itu dibilang adalah cost. Industri televisi itu adalah industri padat modal dan padat karya. Nah, tapi ingat loh, padat karyanya ini yang harus dipikirkan. Jangan sempat ya, gara-gara kita berpikir bahwa kita mau mempertahankan tetap analog, yang orang sekarang sudah nggak mikirin bagaimana menggunakan seluloid, menggunakan pita, itu masih dipertahankan. Disrupsi teknologi itu pasti akan mendisrupsi pekerjaan, terutama di industri digital. Kasihan dong ini adik-adik kita, ya kan, generasi muda sekarang, Z, milenial yang sekarang membangun startup, berhenti karena masih mikirkan gimana produksi ya kontennya itu masih basisnya analog. Kenapa? Karena alat pemutar di televisi yang sekarang berkembang itu masih mempertahankan analog, belum lagi transmisinya. Nah, ini kan proses harus mengadopsi teknologi-teknologi yang hibrid tadi yang katanya ada analog dengan digital. Ya harus berani dong. Masa negara dengan penduduk yang paling besar di ASEAN ini kita masih menggunakan yang namanya teknologi analog. Nah, tadi Kang Farhan cerita tentang perbatasan. Kita sudah pernah melakukan penelitian di negara-negara ASEAN, terutama yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Konten Indonesia itu paling banyak diminati oleh ya negara-negara tetangga. Sinetron-sinetron kita, walaupun katanya ini masih banyak bicara dengan ya opera sabunnya, gitu ya, dengan cerita ya drama-dramanya, itu ternyata diminati oleh negara-negara tetangga. Konsumsinya kalau kita masih menggunakan digital, sementara teknologi sudah mereka itu televisinya digital, kita masih analog nih. Kebayangkan mereka nonton apa gitu ya kan? Nonton semut tuh yang ada di negara tetangga gitu. Padahal mereka berharap dengan konten digital, acara-acara yang kita ya produksi ini, itu kan memberikan sebuah pengaruh lokal kepada negara tetangga kita. Ini bicara kekuasaan dengan bentuk budaya, dan kita harus berpikirnya ke arah itu. Masa kita harus berpikir bagaimana negara yang paling besar di ASEAN, tapi kemudian kita masih terpengaruh dengan konten-konten yang sebenarnya juga dari Indonesia, tetapi diproduksi oleh ya industri televisi digital yang ada di luar negeri. Oke. Nah, kita lucu loh Mbak, masa bicara rendang itu dari sebuah stasiun televisi asing yang ada di negara tetangga, tapi bukan konten yang harusnya digital, tapi ke arah tetangga. Begitu Mbak Tiffany. Oke. Pak Ramli, silakan tanggapannya. Kalau misalnya Pak Irwansyah bilang, ya mungkin yang paling possible saat ini adalah Perpu. Tapi kalau misalnya Anda lihat di sumbang sarannya Pak Irwansyah seperti apa, Pak Ramli? Apakah dengan adanya Perpu ini memang menjadi apa ya sesuai dengan keinginan wish dari Presiden Joko Widodo terkait dengan digitalisasi penyiaran? Begini, ini terkait legislasi ini, memang banyak orang yang mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat Perpu, sehingga ini menjadi juga salah satu kajian kita. Tapi kemudian ketika kami melihat bahwa di lapangan RUU penyiaran ini juga jalan di tempat, maka Pak Menteri sebetulnya mengambil sikap double cover. Artinya RUU penyiaran kita tetap dorong terus, tetapi kami juga memasukkan kaidah-kaidah tentang migrasi analog ke digital dan analog switch off atau ASO ini ke dalam RUU Cipta Kerja. Pertanyaannya waktu itu cukup menggelitik. Apa kaitannya penyiaran migrasi dengan Cipta Kerja? Kami katakan waktu itu bahwa kalau kita migrasi dari analog ke digital, dari satu sisi saja kita akan mendapatkan penghematan frekuensi sebesar 112 MHz. Dan itu menjadi lapangan kerja tersendiri. Ya. Saya contohkan saja begini, apa sih hubungan bandwidth, hubungan teknologi 2G, 3G, 4G, 5G dengan penciptaan lapangan kerja. Mbak Tiffany tahu sendiri, kalau kita seumur-umur 2G, pakai handphone yang hanya bisa voice dan SMS, nggak akan ada Gojek, nggak akan ada Tokopedia. Nggak akan ada OLX ya Pak ya? Nggak ada, OLX nggak ada.
kita hanya akan bisa melakukan itu dan membuat orang bisa bekerja, jutaan orang menjadi driver, Grab, Gojek, dan lain-lain itu adalah karena kita berangkat dari pemanfaatan frekuensi dengan 4G. Nah, jadi begitu kami sampaikan begini, semua memahami. Sehingga di Kementerian Ekonomi sepakat memasukkan penyiaran ini ke dalam RUU Cipta Kerja. Jadi karena ini sudah masuk di agenda dan kami juga sudah diminta untuk menyiapkan menghadapi ini pembahasan dengan DPR, maka kami menunggu yang ini. Jadi Perpu sementara tidak kita toleh karena kita sedang berupaya dengan cover yang kedua tadi, karena kita double cover. Saya sepakat dengan Pak Irwansyah, sebetulnya saat ini tidak ada lagi orang produsen yang membuat teknologi analog. Saya pernah punya TV plasma dan kemudian tiba-tiba gambarnya rusak, garis-garis gitu. Saya cari spare part-nya aja sudah nggak ada, padahal itu plasma. Sekarang kalau beli TV, mau harga yang paling murah pun sampai yang paling mahal pun sekarang semua udah digital kan, Pak? Sudah digital ready. Sudah digital. Jadi aneh sekali ketika orang TV-nya digital, tapi kemudian dia terima terus siaran analog. Samalah dengan Mbak ini punya handphone saya nggak perlu sebut ininya, smartphone atau apapun lah ya, handphone pintar, tapi frekuensi atau operatornya hanya menggunakan voice dan SMS. Buat apa kita? Nggak bisa buka WA, nggak bisa chatting, email. Itu dia. Nah inilah yang saya sampaikan, dan saya ingin sampaikan sebetulnya begini. Saya setuju sekali dengan Kang Farhan tadi yang mengatakan bahwa isu single MUX, multi MUX itu sebetulnya sudah lewat semua. Kenapa? Memang dari sisi teoritik ya, saya harus ngomong teoritik, bahwa kalau analog itu menyatukan orang yang memegang frekuensi, yang memegang infrastruktur dan memegang konten. Jadi dia mengurus semuanya. Dia urus semuanya, baik infrastruktur penyiarannya maupun konten penyiarannya. Tapi secara teoritik, kalau dari sisi digital, dia mestinya nggak mesti begitu. Kalau saya hanya mau jadi content provider, saya hanya jadi penyedia konten, saya nggak perlu punya multiplexer sebetulnya. Saya nggak perlu punya MUX. Karena MUX-nya nanti saya cukup sewa ke penyelenggara MUX. Nah, tapi kan setelah kita bahas dan seterusnya melihat di lapangan, oke lah. Kalau nanti akan ada yang mereka menyelenggarakan, misalnya grup-grup itu yang menyelenggarakan, tetapi mereka juga memegang MUX, ya, asal mereka gunakan, dan kemudian idle-nya atau lebihnya mereka akan share ke penyelenggara lain, yes, itu adalah pilihan berikutnya. Sehingga Kang Farhan tadi mengatakan ada istilah hybrid itu. Jadi hybrid itu ada yang memang kita berikan MUX karena dia TV-nya memang sudah banyak di awal, satu grup itu banyak, tetapi ada TV yang sendirian itu nggak perlu punya MUX. Ngapain dia punya MUX? Dia cukup ikut ke penyelenggara MUX yang lain. Penyelenggara MUX-nya itu bisa penyelenggara TV atau juga bisa nanti yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Kami siapa yang menjadi penyelenggara MUX itu benchmark dengan negara-negara lain, ya pemerintah yang menetapkan. Karena itu sangat teknis. Itu teknis sekali. Apakah akan dibikin badan hukum sendiri? Kalau Malaysia kan badan hukum sendiri, kemudian dia pakai bareng-bareng oleh TV. Pak Dirjen, kita tahu, silakan. Aku boleh nanya boleh dong. Boleh. Boleh. Mau ganti posisi saya juga boleh. Mantan presenter kan? Mantan. Itu garis besarnya mantan ya? Mantan. Pak Dirjen, ini ada pertanyaan dari teman-teman PRSSNI. Nah, PRSSNI ini khawatir. Ini justru sesuai dengan judulnya CNN ini, runtuhnya siaran analog gitu. Belum lagi radio komunitas yang juga banyak. Nah, ini kita perlu sebuah kebijakan yang seragam sehingga
jelas buat teman-teman penyelenggara radio, siaran radio, karena radio itu lebih fleksibel secara manajemen karena belum seraksasa TV-TV swasta gitu. Gimana ya, Pak? Saran dari Bapak? Solusi apa yang bisa kita tawarkan nih? Sementara ini kita belum sentuh memang migrasi analog ke digital untuk radio. Jadi selama ini kita fokus di TV, karena TV lah yang paling banyak menggunakan frekuensi. Jadi kalau radio menurut kami di beberapa negara juga tetap menyelenggarakan seperti yang saat ini ada. Bahkan saya melihat dengan streaming yang dikembangkan, kan sekarang di Bandung misalnya ada Suara ya yang dikembangkan oleh teman-teman ITB itu, yang radio komunitas saja sudah tidak lagi komunitas, yang tadinya hanya beberapa kilometer, sekarang tidak hanya lagi menjadi kota, provinsi, tapi nasional bahkan global. Karena dia masuk di streaming, dan di streaming itu sudah melewati itu semua. Dulu memang kenapa dibatasi siaran komunitas itu berapa kilo dan lain-lain, karena manajemen frekuensi. Tapi ketika di streaming dia tidak menggunakan frekuensi, ya dia kemana-mana juga tidak mengganggu frekuensi. Gitu. Nah ini Kang Farhan yang juga harus diatur di undang-undang penyiaran yang baru sebetulnya. Karena yang tadinya kita katakan, Anda hanya komunitas loh, kalau kampus hanya di kampus aja sekitar. Ya, ya. Sekarang nggak bisa lagi, begitu dia masuk streaming dia menjadi bebas. Iya. Ya. Oke. Siap. Terima kasih Pak. Makasih Pak Ramli. Saya mau ke Pak Irwansyah. Saya kembalikan kepada pembawa acara utamanya lagi. Terima kasih. Saya senang loh kalau misalnya narasumbernya kayak gini. Jadi agak meringankan pekerjaan saya loh, Kang Farhan. Bener. Pak Irwansyah, kita udah pembahasannya setengah jalan lah ya. Cukup bisa melihat, menerka, memahami apa yang mengganjal, kemudian apa yang harus kita lakukan ke depannya. Tapi kita lihat sebenarnya, menurut Pak Irwansyah, seberapa siap sih kita dengan migrasi digital ini, migrasi TV digital dengan digitalisasi penyiaran, semuanya, infrastrukturnya, kemudian supportnya, karena yang kita bahas kan skupnya tidak hanya untuk masyarakat atau publik yang ada di perkotaan saja, tapi kita lihat misalnya untuk publik atau masyarakat yang ada di pelosok atau mungkin ada di perbatasan juga, bagaimana kesiapan dan apa yang harus dipersiapkan juga, Pak Irwansyah? Oke, saya akan bicara pada masa waktu kita belum punya satelit, Mbak Tiffany. Kita bilang, oh kita nggak siap nih ada satelit Palapa gitu. Ternyata sekarang di mana-mana kita membutuhkan satelit tersebut untuk ya menghubungkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita tahu itu adalah bentuk kedaulatan kita. Kemudian kita mengatakan bahwa kita nggak siap ya menggunakan telekomunikasi dengan 3G dan 4G-nya sekarang. Begitu COVID, kalang kabut kan kalau kita bicara siap nggak siap gitu. Nah makanya kalau pertanyaannya adalah siap nggak siap, nggak ada. Teknologi itu menyatakan kamu harus siap dulu, nanti kami kasih teknologinya. Yang ada itu adalah dalam determinan teknologi itu akan mendisrupsi semua bentuk kesiapan apapun yang merasa dirinya siap. Contoh sekarang gitu, Mbak Tiffany lebih senang bersiaran dengan kita ini secara streaming daripada dengan misalnya free to air. Kenapa? Karena kalau misalnya CNN ini pakai frekuensi, bayar sekian ratus juta dulu per tahun ke Pak Dirjen gitu kan, dan kemudian baru bisa siaran. Tapi sekarang coba CNN Indonesia bisa bersiaran tanpa harus menggunakan frekuensi yang harus bayar tiap tahun. Nah oleh karena itu kalau dibilang apa yang siap, semua kita nggak mengatakan nggak akan pernah siap, tetapi kehadiran teknologi tersebut itu ada dua nih sisinya. Saya akan bilang yang negatif dulu, karena yang selalu dibicarakan itu yang negatif-negatif. Pertama, dari level produksi dianggap alatnya belum ada, kemudian investasi mahal. Yang kedua, kemudian editing, ya mendistribusikan, mentransmisikan alatnya harus diinvestasikan lagi, tambah lagi investasi. Kemudian pada level konsumsi, kita mengatakan bahwa alat penerimanya harus diganti, kemudian ada set-top box, ya kan? Kemudian belum lagi ada hak paten dalam set-top box itu karena kita menggunakan misalnya DBT
seperti itu ya kan. Jadi digital broadcast ya versi 2-nya begitu. Nah, kalau katakan semuanya kita bilang oh itu harus ada subsidi pemerintah. Memang disitulah posisi pemerintah kita. Karena apa? Karena kepedulian untuk menjaga bahwa pemerintah itu bukan hanya pro market, tapi pro inovatif terhadap ya kearifan lokal. Nah, pemerintah juga berpikir ya seperti sekarang ini membangun yang namanya public partnership. Jadi melibatkan kemitraan antara pemerintah dan yang namanya juga swasta. Nah, belum lagi kita juga bicara bahwa tidak semuanya dalam konteks yang tadi negatif itu kemudian menjadi sesuatu yang negatif juga gitu atau yang buruk. Nah, contohnya sekarang bagaimana kita sudah diserbu dengan ya siaran-siaran OTT. Misalnya Netflix ya sudah masuk dalam jaringan Telkom. Dulu masih di blocking tuh gitu ya kan. Nah, sekarang kalau misalnya mau dilihat mana orang lebih senang nonton, Netflix atau Netflix gitu ya kan. Nah, karena siaran kontennya digital, siaran kontennya lebih baik, itu dikonsumsi. Orang mau bayar mahal untuk yang seperti itu. Benar, itu katanya untuk orang-orang urban atau kota. Yang kita lihat, orang menggunakan HP saja atau smartphone, itu bisa menggunakan, menonton ya konten-konten digital yang menarik. Malah di beberapa daerah, hasil penelitian saya menunjukkan, mereka rela itu untuk ya mendapatkan akses WiFi dengan bayar 5.000 per malam, kemudian mereka download semuanya, kemudian mereka sharing tuh ke daerah-daerah atau ke rumah mereka yang sama sekali tidak ada akses internetnya, nonton bareng gitu. Nah, kalau kita bilang apakah mereka itu tidak siap, saya akan mengatakan ini kan hanya permainan kata-kata yang digunakan oleh orang-orang yang memang tidak mau berubah. Zaman sekarang kalau orang yang nggak mau berubah, ya pilihannya cuma satu, Mbak. Kalau kata pakar ya di teknologi itu mati aja deh kan gitu. Nah, jadi nggak usah bicara bahwa ini nggak siap lagi. Kita bicara bahwa masyarakat sekarang itu udah prosumen, ya. Masyarakat itu sudah bisa memproduksi konten. Nah, konten digital mereka konsumsi untuk mereka sendiri. Tapi kalau ada televisi digital yang konsepnya mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, dan kemudian bicara bahwa ini adalah bentuk membangun nasionalisme kita sebagai bangsa yang besar, maka konten-konten itu yang di masyarakat yang berbasis kepada kearifan lokal itu malah akan menjadi bagian untuk membangun sebuah bangsa yang besar. Kita harus bangga dengan kearifan lokal. Bayangkan dari Aceh sampai Papua, ya itu kan semua keragaman konten lokal yang tidak pernah terpelihara di dalam ya televisi digital kita. Kenapa? Karena contohnya saja ya Mbak Tiffany, bahasa-bahasa yang dipakai itu kan bahasa Lugue gitu, bahasanya Jakarta. Kita nggak pernah itu mendengarkan bahasa dengan bahasa di Aceh dengan bahasa Kakak misalnya di Papua begitu. Nah, keragaman konten inilah yang sebenarnya menjadi bagian ya yang mempercepat proses teknologi digital terutama di siaran televisi. Nah, siaran televisi kita ini kan basisnya analog yang masih sifatnya satu arah tuh ya, dari televisi hanya kepada konsumen. Nah, dengan televisi digital akan ada kemudahan kita menggunakan yang namanya televisi digital interaktif. Itu sebuah peluang yang akan menunjukkan bahwa kita nggak semata-mata televisi digital kita yang sekarang ini hanya sifatnya satu arah dengan cara berpikir analog tadi. Tapi dengan ada TV digital yang interaktif, maka setiap daerah itu akan membangun konten-kontennya. Dan konten-konten ini akan mengembangkan televisi digital yang ada di daerah juga. Jadi tidak hanya berpusat di katakan ibu kota. Nah, bayangkan kalau tadi Pak Dirjen sudah mengatakan bahwa daerah-daerah juga punya kepentingan dalam pengaturan frekuensi. Dengan adanya izin ya frekuensi yang kemudian itu sampai 112 MHz dan itu juga ditangani oleh daerah, daerah akan mendapatkan digital ekonomi dengan frekuensi yang masih tersisa. Jadi tidak hanya kemudian tadi bisa dimanfaatkan untuk telekomunikasi, tapi banyak ya channel-channel yang tadi sampai 12 channel atau misalnya yang paling tipis lah 4 sampai 5 channel megahertz saja, ya itu ada kanal yang bisa dimanfaatkan untuk membangun perjuangan-perjuangan daerah kita, menunjukkan bahwa mereka itu bisa berjuang tidak hanya di lokal, di nasional, tapi juga di global, Mbak Tiffany. Oke, dengan adanya tadi Pak Irwansyah sebutkan, ya munculnya konten-konten keberagaman, makanya cara berpikir analognya itu harus dirubah. Memang
masih ada yang berpikir dengan cara analog ini, artinya nggak mau berubah gitu dari analog ke digital, Pak Irwansyah? Ya mungkin generasi saya yang di atas 40 tahun itu ya susah kan, orang masih menganggap bahwa televisi yang mereka nikmati seperti zaman pada masa saya masih menggunakan televisi yang sifatnya analog. Dulu mungkin masih pakai yang namanya baterai ya kan gitu ya kan, karena listrik belum ada. Tapi itu kan tidak semata-mata harus kita pertahankan terus-menerus. Orang-orang yang senang dengan nostalgia itu orang-orang sejarah masa lalunya ya sedang romantis. Jadi nggak mau bergerak, Mbak, gitu. Susah move on kalau kata ya, anak zaman move sekarang on ya. dong. Ini teknologi digital, ya generasinya sudah berbeda. Maka ya terima dong, generasi sekarang itu generasi yang memang siap dengan perubahan. Mereka itu akan selalu ya berusaha memberikan penghargaan kepada generasi ya senior yang kita ini. Ya apabila kita memberi kesempatan kepada mereka, jangan dihambat. Karena apa? Karena digital itu sebenarnya tidak akan menghambat ya, kondisi generasi lama dengan generasi yang baru, generasi katakan junior dengan senior. Sebenarnya ini adalah proses kita membangun ya yang namanya kesenjangan digital itu dengan cara memberi kesempatan teknologi digital itu untuk mengakomodasi bagaimana dokumen-dokumen yang analog selama ini tidak bisa tersimpan dengan baik, tapi bisa tersimpan dengan baik ketika menggunakan teknologi digital. Konten-konten saya dulu yang masih ACI, Aku Cinta Indonesia. Kalau nggak ada proses digitalisasi, gimana itu mutarnya kalau misalnya prosesnya sekarang ini kita semuanya sudah berubah menjadi digital. Begitu, Mbak. Oke, Kang Farhan, silahkan mau menambahkan. Saya kira hal yang paling penting dalam hal ini adalah memang kehadiran kebijakan untuk analog switch off ini. Tujuan utamanya adalah untuk membawa kita menuju ke peradaban baru. Kita ingat tahun 2013 bulan Desember ketika tiang pancang MRT pertama kali dibuat gitu ya. Itu tuh dari tahun 1969 loh rencananya. Blueprint-nya udah ada dari tahun 1969. Baru wujud operasional 2015 dan kita kemudian mengetahui bahwa oh ini yang namanya peradaban baru. Nah, sekarang ini kita sudah di ambang peradaban baru sebetulnya. Tinggal selangkah lagi maka kita langsung masuk ke hyperspeedway gitu. Udah bukan highway lagi tapi hyperspeedway untuk masuk ke dunia digital. Nah, dengan sendirinya nanti semuanya akan saling menyesuaikan. Memang tantangannya banyak, mulai dari lembaga penyiaran publik yang menjadi concern saya luar biasa saat ini, sampai ke masalah sisa berapa 122 MHz berarti Pak Dirjen ya? Yang akan menjadi digital dividend kita? 112 MHz yang nilainya katanya nih gosip di market Pak, 300 triliun rupiah itu akan dibagi-baginya kemana? Dipakai buat siapa? Apakah betul akan langsung 5G? Apakah betul 2 orang peserta lelang 5G itu akan menang menggunakan frekuensi yang sama? Karena belum apa-apa, yang rebutan frekuensi di 700 itu banyak sekali loh. Mulai dari interoperability untuk 3 matra TNI, karena menggunakan sistem yang komunikasinya menggunakan spektrum frekuensi itu, sampai ke spektrum frekuensi untuk komunikasi kereta api cepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya. Belum lagi hal-hal yang lain. Dan ini tentu akan menjadi rebutan banyak orang. Nah, jadi bagaimanapun juga memang kita harus betul-betul fokus memastikan bahwa kebijakan ini bisa kita tangani dengan baik karena sekali lagi kita akan masuk ke hyperspeedway, not only a highway. Oke. Jadi kalau misalnya tadi kalau Kang Farhan udah kasih ya dua choice lah, dua pilihan. Itu untuk kejar omnibus law, untuk segera goal nantinya, kemudian judicial review. Tapi kalau tadi Pak Irwansyah sampaikan ya udah perpu aja. Jadi gimana nih? Mana yang pilihannya kita dihadapkan dengan pilihan yang banyak, yang mana jadinya? Kita masuk di atau Pak Irwansyah, mohon maaf Pak, pengalaman kami perpu itu bikin deg-degan Pak. Setuju kan Pak? Tapi harus berani. Loh, Pak. Aduh, ya Allah gitu. Itu tuh kayak
kayak Pak Jokowi ngajak naik sepeda downhill, Pak. Emang udah pernah diajak naik downhill? Ya, itulah makanya. Kalau kita udah tiba-tiba keluar Perpu, maka kita nih di Senayan nih semua deg-degannya kayak kita naik downhill itu. Cepet memang, tapi khawatirnya kecepatan malah kita nabrak, hidung kita bonyok, kaki kita patah gitu. Tapi kalau cepat udah siap kan nggak apa-apa dong. Iya, mudah-mudahan sih yang nonton siap-siap aja lah. Kita yang ngelakuinnya ini yang patah kaki, hidung bonyok, Mbak. Gimana Pak? Itulah yang saya khawatirkan gitu. Tapi saya kira ini harus jadi kajian penting. Ya. Mungkin saatnya Pak Dirjen kita diskusi sama-sama dengan para ahli hukum untuk mengetahui terobosan-terobosan hukum apa yang bisa kita lakukan supaya ASO segera kita laksanakan. Saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman pelaku industri penyiaran televisi. Rata-rata mereka sudah siap, investasi sudah siap. Saatnya kita untuk langsung masuk ke ASO. Tinggal masalahnya memang yang belum terbuka adalah bagaimana kesiapan dari industri telekomunikasi, baik itu untuk operator selular maupun untuk telekomunikasi lain yang sifatnya lebih ke industri. Seperti yaitu tadi kereta api, industri pertahanan, dan lain-lain. Oke, Pak Ramli silahkan Pak. Jadi di challenge loh Pak. Terima kasih. Mau naik downhill, mau naik MTB atau mau naik road bike, pilihan ada di tangan Bapak. Ya, sepeda gunung lah. Gus, sepeda gunung. Jadi gini, sebetulnya upaya yang kita lakukan sekarang adalah sampai kita belum bisa melakukan ASO karena terhambat oleh legislasi, kita melakukan simulkas namanya. Simulkas itu artinya membolehkan orang yang mempunyai stasiun TV untuk bersiaran analog dan digital sekaligus dulu. Untuk membiasakan mereka dan membiasakan penonton beralih secara pelan-pelan. Kalau simulkas ini sudah dijalankan, maka saya yakin nanti transisi ASO-nya nggak usah lama-lama. 2 tahun itu kelamaan sebetulnya. Kalau menurut saya begitu undang-undang itu ditetapkan, setahun itu sudah cukup. Jadi kalau misalnya nanti omnibus ini ditetapkan, kan kita taruh 2 tahun di situ ya. Setahun saja sudah cukup mestinya untuk langsung di ASO. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Kang Farhan dan Pak Irwansyah. Intinya sebetulnya transformasi digital ini akan memberikan frekuensi yang 112 digital dividend itu. Nah, refarming-nya kayak apa? Refarming dari 112 ini akan dijadikan untuk apa? Di manage seperti apa? Itu pemerintah yang akan mengatur. Ya, jadi selama ini penghasilan dari frekuensi ini 2. Satu, sebetulnya kalau setiap telekomunikasi yang menggunakan frekuensi dia membayar biaya BHP, ya, dan Kominfo itu termasuk kementerian yang menghasilkan PNBP terbesar loh, setelah migas. Karena apa? Totally PNBP Kominfo itu hampir 21 triliun per tahun. Itu antara lain dari penggunaan frekuensi. Nah, itu yang dibayar secara rutin. Multiplier efeknya kan luar biasa. Dengan operator menggunakan itu menjadi 4G, ya, apalagi nanti 5G, maka otomatis lapangan kerja menjadi terbuka lebar, ya, driver menjadi banyak, toko online menjadi banyak, bahkan dalam PSBB ini ada kenaikan sampai 300% loh. Kalau kita nggak punya teknologi dengan telco yang baik, saya kira hari ini juga kita nggak bisa Zoom. Ya. Nah ini contoh. Nah kalau misalnya nanti kita punya digital dividend akan sangat jauh lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, saya setuju sekali dengan Kang Farhan dan juga Pak Irwansyah yang mengatakan kita ini kalau nggak ikut perubahan, nggak ikut transformasi ya ketinggal otomatis. Jadi kalau saya boleh berseloroh nih ya, bukan berseloroh tapi saya memberikan satu pandangan saja. Ketika kita masuk transformasi digital, ya sebetulnya yang betul-betul mereka ada sebagai native di dalamnya adalah milenial.
Jadi milenial itu memang lahir di masa ini, ketika dia melek sudah begini, teknologi sudah seperti ini, dialah native. Saya nggak tahu Tiffany native atau tidak. Kalau milenial berarti native. Kami ini yang Pak Irwansyah, mungkin Kang Farhan, saya, mungkin baby boomers ini itu migran sebetulnya. Migran yang masuk ke transformasi digital. Kalau kita mau jujur, ya, kita ini migran. Jadi kalau misalnya kita biarkan saja yang native dan kita nggak mau migran, jadi migran pindah ke seperti yang mereka lakukan, ya ketinggalan kita. Jadi tadi Pak Irwansyah mengatakan yang lama-lama tuh nggak mau berubah, ya lewat nanti dia. Jadi walaupun misalnya kita tidak sama dengan milenial dan kita migran, kita bukan native, tapi kita berada di posisi itu. Nah, oleh karena itu, misalnya ketika work from home kemarin, WFH kemarin, ya, ketika WFH itu kemudian dilakukan dan milenial itu merasa dia menjadi sangat produktif pada saat WFH, ya. Malahan kenaikan toko online transaksi online itu 300%, ya. Kemudian dan lain-lain lah, pekerjaan dia juga lebih banyak. Meeting yang seharusnya dia hadiri sehari hanya 2-3, dia bisa langsung 6-7 karena pada saat meeting begini 2-3 laptop dia bisa sekaligus, ya. Nah, ini membuat mereka tuh berpikir, ketika PSBB dilonggarkan, PSBB dihilangkan, dan semua orang yang migran kayak kita ini berpikir, ayo kita kembali ke kantor apa segala macam, buat milenial nggak mengerti itu. Dia bilang, kok momen ini tidak menjadi sesuatu yang berubah ya, gitu. Kok momen yang sangat bagus ini, yang telah membuat kita menjadi sangat produktif, sangat efektif, tidak dimanfaatkan, kita malah balik lagi seperti dulu gitu. Nah, ini pikiran milenial. Ini pikiran saya sebagai dosen saja, Mbak. Tapi itu dua yang lainnya, Kang Farhan sama Pak Irwansyah dibilang baby boomer, saya nggak terima. Semua jiwanya masih milenial soalnya, Pak Ramli. Milenial pada zamannya. Jiwa boleh milenial, tapi status sebetulnya migran. Oke. Kita tentunya berharap ya bahwa ini akan cepat segera kita jalani terkait dengan digitalisasi penyiaran atau kehadiran TV digital ini. Tapi saya ke Pak Irwansyah deh. Kalau misalnya nanti kita sampai di tujuan yang kita harapkan selama belasan tahun ini nih Pak Irwansyah, kompetisi TV digital ini kan artinya nanti akan ada di sebuah berada di tengah persaingan dengan misalnya platform-platform, let's say ketika ya sekarang zamannya YouTube, kemudian ada juga tayangan seperti Netflix dan teman-temannya kan. Nah, bagaimana mengawal ini gitu? Concern kita ada dua, Mbak. Yang pertama itu tadi saya sudah mengatakan konten. Jadi konten-konten yang berbasis kearifan lokal itu sebenarnya adalah semangat untuk kita mendorong menjadi sebuah negara yang besar, negara yang maju, negara yang kemudian dilirik. Kenapa? Karena kita sangat beragam. Keberhasilan kita membangun kebinekaan tunggal ika, apalagi kita sekarang ini mulai 5 tahun ya kemerdekaan ini, itu adalah salah satu ya sorotan menunjukkan bagaimana kita membangun konten-konten yang beragam, yang berbasis kearifan lokal itu malah sebenarnya menyejukkan hati kita. Kita harusnya bangga dengan konten-konten kita yang sekarang ini beragam. Dan kita tidak pernah menjadikan itu sebagai unsur konflik. Kita bisa mempertahankannya itu. Tetapi tidaklah kalau misalnya sifat yang konten tadi itu dipengaruhi oleh konten-konten global. Akibatnya apa? Kita nggak bicara misalnya demokrasi itu ala Amerika atau ala Barat. Harusnya ada demokrasi itu ala Indonesia. Kita sudah mempertahankan itu. Nah, kenapa kita tidak berani untuk membangun konten-konten yang memang lebih bijak dengan arah digital ini? Jadi sebenarnya apa yang perlu dijaga kalau kontennya itu ternyata menunjukkan semangat generasi
Z, milenial, generasi-generasi yang sebenarnya mereka itu ingin tumbuh menjadi sebuah generasi yang ingin membangun bangsanya menjadi bangsa yang lebih besar. Selama ini kan mereka tidak terakomodasi dalam industri-industri analog. Akibatnya apa? Mainnya lah sekarang dengan startup, mulai dari cockroach sampai unicorn kan. Itu kan sebuah keberhasilan ketika mereka membangun basisnya digital. Kenapa kemudian kita ya tidak memberikan ya pengawalan kalau tidak mau bicara perlindungan, tapi kita kasih kesempatan mereka lebih berdaya untuk bicara konten-konten yang membangun kearifan lokal tadi. Nah, yang kedua, kita kan bicara bahwa ini akan ada kompetisi, ada industri ya yang dibangun dari startup sampai kepada nanti yang bangunannya holding ataupun grup. Nah, kemudian kita akan melihat dalam kompetisi ini peran pemerintah lah yang akan membangun regulasi bagaimana kompetisi ini harus sehat. Jadi tidak monopoli dari hulu sampai hilir industri ya, bicara produksinya sampai konsumsinya itu tidak dimiliki oleh sekelompok orang yang membangun oligarki. Nah, kita tahu bahwa di mana-mana di negara maju sekalipun oligarki itu tetap ada, tetapi kesempatan untuk ya kembali lagi ke generasi milenial membangun cara berpikirnya yang lebih idealis. Contohnya saja Steve Jobs sama Bill Gates itu mulai dari garasi, Mbak. Nggak ada dia bangun satu holding seperti IBM langsung. Nah, kenapa kita tidak memberi kesempatan ada wadah-wadah, frekuensi, kanal untuk generasi ya yang membangun konten-konten ini? Industri televisi digital itu akan jauh lebih berkembang dengan regulasi yang nanti teman-teman dari ya Pak Dirjen ini nih, dari Kominfo, dari Kemenhukam, ya kemudian dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Sehat, itu untuk membangun regulasi bagaimana industri ini tetap mendapatkan kesempatan untuk berkembang, ada pendapatan ya katakan di luar katakan pajak PNBP tadi, tetapi tetap melindungi industri yang dibangun oleh generasi-generasi yang semangat kesadaran berbangsanya itu jauh lebih tinggi dengan membangun konten-konten lokal. Gitu, Mbak. Oke, siap. Ngomong-ngomong semangat, yang semangat bukan cuma kita berempat di Secret at Newsroom malam hari ini. Yang juga semangat adalah publik di luar sana yang juga mau memberikan suaranya. Apa kata mereka terkait dengan TV digital, migrasi TV digital, kemudian digitalisasi penyiaran. Bapak-bapak, coba saya mau ajak Anda untuk melihat dulu tayangan yang berikut ini. Setahu saya, TV digital itu adalah TV atau ya TV yang kita nonton itu dengan berbayar. Contohnya kita berlangganan. Nah, kalau misalnya TV analog itu menggunakan antena biasa. TV digital sama TV analog itu biasanya pada umumnya orang-orang masih menggunakan TV analog. Yang TV yang masih besar gembung itu dan masih menggunakan TV menggunakan antena. Sedangkan kalau TV digital itu TV yang sudah mulai digunakan orang-orang yang lebih slim, lebih tipis, dan bisa dibilang juga adalah smart TV lah. TV digital ya TV yang biasa kita pakai untuk langganan. Kalau TV analog ya kita yang pakai untuk biasanya menggunakan antena-antena itu TV analog. TV digital itu setahu saya gambarnya lebih bagus daripada TV analog ya Mas ya. Kan TV analog itu gambarnya kayak semut-semut gitu bukan sih Mas? Siarannya lebih banyak ya daripada TV analog, berkualitasnya juga bagus dibandingkan dengan TV analog. Misalnya TV digital itu kita bisa mengulang acara tersebut. Itu gambarnya lebih bagus, terus kita bisa nge-review ulang. Channelnya lebih variatif karena saya suka nonton sepak bola Liga Primer, tapi saya juga sering ketiduran, jadi sering saya rekam dan saya tonton ulang. Kalau TV analog ini kan bergantung dengan TV antena ya. Kalau TV analog itu kita hanya bisa menonton film atau berita di dalam negeri. Dan kalau di digital kita bisa menonton film dan berita di dalam negeri maupun di luar negeri. Begitupun juga kelebihannya juga kita bisa menonton ulang film atau berita yang udah terdahulu kalau kita menggunakan TV digital.
Semoga semakin interaktif untuk TV digital dan juga untuk TV analog untuk semakin inovatif. Sebetulnya TV analog ini kita bisa curi-curi lah dari TV digital. Kalau bisa lebih dikembangkan lagi layarnya, atau bisa dibikin lebih minimalis lagi. Kemudian juga ya gambarnya juga kalau bisa juga nggak harus bergantung dengan antena. Memiliki kualitas gambar dan acara seperti TV digital dan memperkuat sinyal sampai ke daerah-daerah. Nggak hanya bisa digunain di kota-kota besar, tapi juga bisa di kampung. Jadi orang-orang yang di kampung-kampung bisa mendengar, menggunakan TV digital juga. Oke, Pak Ramli, ekspektasi harapan masyarakat itu kan besar banget loh Pak, kalau misalnya kita lihat dari tayangan tadi. Tapi kalau ngomongin TV digital juga ternyata belum sepenuhnya atau belum semua publik atau masyarakat itu yang melek, yang sadar apa sih sebenarnya TV digital, pentingnya apa sih, manfaatnya apa. Artinya bagaimana untuk mengedukasi, kemudian juga mensosialisasikan bahwa this is the time gitu kan. Ini memang saat yang tepat untuk kita segera beralih ke migrasi TV digital atau digitalisasi penyiaran. Kemudian mungkin nanti next pertanyaan saya, akses masyarakat untuk nantinya ke TV digital ini harusnya seperti apa dan bagaimana apa yang harus dipersiapkan masyarakat ketika beralih, mungkin selain dengan set-top box itu, apa lagi Pak? Jadi begini Mbak Tiffany, dari yang saya dengar tadi, saya amati satu-satu betul itu, bahwa masyarakat itu sudah termanjakan dengan siaran LPB, lembaga penyiaran berbayar, TV kabel dan lain-lain. Karena mereka sudah menyajikan kualitas digital. Dengan fitur bisa recording, dengan tayangan yang sangat bagus, dan lain-lain. Jadi ketika mereka bedakan dengan TV yang free to air dengan antena, maka mereka bisa mengatakan bahwa sangat jauh kualitasnya. Nah, ke depan kalau kita sudah digital, mau yang pakai antena, mau yang LPB pakai kabel, sama kualitasnya. Jadi free to air itu nanti ke depan akan punya kualitas yang sama seperti kalau kita nonton TV berbayar itu. Masyarakat kan taunya seperti itu, bahwa kalau saya punya TV tipis, LED, mereknya juga yang terbaru misalnya, maka dengan demikian saya bisa menonton dengan baik. Dan menonton dengan baiknya itu waktu saat ini adalah dengan LPB tadi, dengan TV kabel. Nah, ke depan sebetulnya kita perlu sosialisasikan lebih jauh lagi. Salah satu sosialisasi kita ke depan adalah jangan beli TV yang tidak digital untuk mereka yang akan membeli TV baru. Karena apa? Memang di pasaran sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Karena tidak diproduksi lagi. Paling dia akan beli dari toko-toko second, toko-toko ini yang sudah diutak-atik, tapi kalau diperbaiki mahal sekali. Saya waktu TV yang tadi saya ceritakan rusak itu, saya bawa, dia bilang, Pak ini sama dengan beli baru, padahal hanya satu komponen yang saya beli. Nah itulah yang perlu menjadi pemikiran kita. Kemudian yang kedua, set of box itu adalah kalau TV kita tidak digital ready. Jadi TV-TV lama itu tetap bisa menerima siaran digital dengan bantuan set of box. Dulu orang menyebutnya seperti decoder lah, digunakan kemudian bisa menerima itu. Nah, tapi kalau TV yang sudah digital ready, sebetulnya pakai antena biasa saja sudah terima dia nanti. Pakai antena seperti yang untuk antena digital ya, otomatis dia sudah akan bisa menerima siaran digital. Jadi saya senang tadi dengan tayangan-tayangan yang menunjukkan itu, artinya memang tugas kami ke depan harus lebih banyak sosialisasi ke masyarakat. Oke, berikutnya kita CNN Indonesia Secret at Newsroom, karena kita tahu kita mau menghadirkan narasumber yang membuat kesetrum
dengan topik yang nyetrum juga, kita melempar polling nih Bapak-bapak. Kita lempar polling di Twitter terkait dengan bagaimana sih opini publik, opini masyarakat, opini warganet di lini masa terkait dengan digitalisasi penyiaran. Kita lihat yuk. Oke, ini dia. Jadi pertanyaannya adalah apakah pembaca CNN Indonesia mau beralih dari televisi analog ke televisi digital? Jawabannya 72,3% semua bilang mau ya. Tapi sesuai dengan prediksi tadi generasi migran yang tadi Pak Irwansyah sama Pak Ramli bilang, teman-teman baby boomersnya, masih ada juga yang ngomong 27,7% ini yang katanya nggak mau beralih dari analog ke digital. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Oke, memang masih harus menghadapi ya, Bapak-bapak, ada nih orang-orang yang seperti ini yang kayaknya susah move on atau susah pindah ke lain hati banget. Padahal sebenarnya manfaatnya ya banyak juga untuk konsumen kan, untuk masyarakat kan. Mbak Tiffany boleh urun saran nggak? Boleh. Silakan Pak Irwansyah. Izin dulu Kang Farhad. Saya sebenarnya kalau melihat dari dunia pendidikan ya, kita kan itu ya ikut dalam apa yang disebut dengan program penilaian pelajar internasional yang disingkat dengan PISA. Nah, kalau mendengar jawaban-jawaban yang disampaikan tadi nih, saya agak miris nih. Wajar aja lah kita urutannya jadi urutan 74 dari 79 negara nih di internasional. Kenapa? Karena nggak bisa membedakan antara mana pemahaman TV digital, mana TV analog. Jadi bisa kita bayangkan nih, urutan kita ya sampai sekarang itu nggak pernah move on juga kalau cara berpikirnya itu masih berpikir analog. Nah, yang menariknya kan TV digital ini kan membuka ruang untuk mereka bisa mendapatkan akses informasi dan edukasi yang jauh lebih baik. Sehingga pemahaman tadi untuk bisa membedakan mana nih TV analog, mana TV digital. Semua televisi itu butuh antena gitu ya kan. Ini kan jadi agak aneh, agak miris nih saya mendengar jawaban-jawaban yang ternyata malah tidak bisa melihat bahwa TV digital ini kan adalah sebuah semangat untuk mengedukasi bangsa kita. Nah, begitu Mbak Tiffany. Ibaratnya mau diajak maju kayak aku susah banget gitu ya? Iya, jadi urutannya nggak berubah Mbak kalau masih kayak begini caranya pendidikan kita dan ya pelajar kita. Karena ada 3 yang dihitung, matematika, sains, dan membaca. Jadi kalau membaca ini masuk literasi digital, literasi media digitalnya nggak ada nih Mbak. Ya, ini kasihan nih teman-teman Kominfo, Pak Dirjen nih, kerjaannya sosialisasi terus. Padahal harusnya uangnya itu dipakai untuk membangun infrastruktur agar ya negara kita ini bebas dari kesenjangan digital gitu. Ini dikit-dikit sosialisasi lagi, dikit-dikit sosialisasi. Padahal TV digital itu adalah salah satu cara untuk melakukan sosialisasi agar kita ya tidak mengalami kesenjangan digital lagi. Begitu Mbak Tiffany. Oke, tidak mengalami kesenjangan digital lagi, tapi nyatanya ini baru responden CNN aja tuh tadi itu 27% ya, kurang lebih segitulah. Tapi artinya kita lihat ini kan pekerjaan PR besarnya Pak Ramli nih, PR besarnya Pak Ramli gimana akhirnya ini bisa mengedukasi publik. Jadi harus tancap gas kayaknya Pak Ramli, Pak. Kalau saya boleh dong. Karena senior saya nggak berani. Kurang fair rasanya kalau semuanya dikasih ke pemerintah. Oke. Jadi pemerintah itu saya pikir harus menyampaikan atau mengaplikasikan sebuah kebijakan yang sifatnya stimulan. Artinya merangsang orang untuk mau berbuat sesuatu. Nah sekarang ini orang people are driven by needs. Nah, jadi ketika ada kebutuhan untuk mendapatkan konten yang bagus, orang rela loh keluar uang untuk beli TV baru. Ketika ada kebutuhan tentang gambar yang bagus, internet yang cepat, nggak apa-apa deh saya beli set box gitu. Toh sekarang juga udah dijual ya TV box berbagai macam merek yang bisa membuat kita menjadikan TV biasa kita menjadi smart TV gitu. Nah, justru itu
kebutuhan ini yang mesti diciptakan. Mungkin daripada kita memaksa seperti yang disebutkan sama beberapa teman-teman bahwa pemerintah harus menyediakan set of box, lebih baik pemerintah memang bisa mendorong industri konten, termasuk TV swasta, untuk menciptakan konten-konten yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya contohnya Pak Irwansyah bilang tadi, TV kita kan punya sinetron. Ya kenapa enggak sinetron ini kita jadikan sebagai sebuah kekuatan untuk membuat orang merasa perlu untuk akses ke platform yang digital, apa itu TV digital dan lain-lain. Pada saat bersamaan kita bisa melakukan istilahnya invasi budaya ke negara lain menggunakan sinetron kita, kan keren tuh. Ada peluangnya di situ ya berarti ya, Kang Farhan ya. Oke, Pak Ramli, gimana Pak Ramli? Jadi salah satu tadi dibantu juga tuh sama Kang Farhan, ditambahkan juga bahwa gimana pemerintah juga bisa mengupayakan atau sekaligus mendorong menciptakan industri konten-konten yang memang tidak hanya dibutuhkan, tapi konten-konten yang mencerdaskan dan juga konten-konten yang mengedukasi sekalian. Ini pemikiran brilian ya, artinya menganggap nanti digital itu adalah kebutuhan. Jadi dengan demikian sebetulnya menciptakan konten-konten menarik dan hanya disajikan di saluran digital itu akan mendorong masyarakat untuk beralih secara sukarela tapi juga secara kebutuhan. Saya kira ini sesuatu yang sangat baik. Kalau Kang Farhan memang CS nih, jadi mantap sudah. Ini kayaknya udah janjian dulu nih. Iya kan soalnya kalau kita ngomongin soal konten-konten yang memang mengedukasi, konten-konten yang mencerdaskan, artinya ini juga bisa menjadi peluang, bisa menjadi chance kan harapan ke depannya sesuai dengan yang diharapkan oleh Presiden bahwa adanya semacam industri ekonomi kreatif gitu ya. Dan ini sepertinya medium yang pas kan Pak Ramli? Oke, silakan Pak Irwansyah mau menambahkan? Kita di dunia pendidikan tinggi atau di universitas itu sebenarnya sudah melihat bahwa perubahan kita di kurikulum saja itu kan sudah ke arah digital. Nah, artinya kita sudah mempersiapkan anak bangsa kita ini dalam dunia digital. Oleh karena itu, kita kan menerima ya berbagai keinginan ya katakan masyarakat pembelajar ini ya, katakanlah dari siswa, dari mahasiswa, itu sudah berpikir adalah bagaimana mereka membuat sesuatu yang sifatnya berasal dari pertama keluarga mereka sendiri begitu, lingkungan mereka, kemudian budaya mereka. Kita masih melihat ada kecenderungan bahwa orang selalu sinis dengan generasi-generasi yang sebenarnya butuh dalam proses pembelajaran dari keluarga, lingkungan sampai kepada budayanya. Padahal mereka itu adalah pada masa istilah saya itu golden time dan golden opportunity. Jadi ini adalah waktu emas mereka dan peluang emas mereka untuk menciptakan konten-konten yang mencerdaskan dan mengedukasi. Dan itu memang selaras dengan bahasa-bahasa yang mereka miliki. Dan itu lebih, kalau istilah tadi Pak Dirjen bilang, transformasi digital, ini transformasi knowledge. Ya, transfer knowledge-nya itu akan semakin cepat. Kenapa? Karena bahasa gaul ya generasi mereka itu tertampung dalam konten yang tadi mencerdaskan dengan ya katakan mengedukasi. Kita jangan pakai bahasa saya yang akademis, yang bahasa dewa kalau istilah kita begitu ya kan. Tetapi dengan konten-konten yang sebenarnya tadi lebih menarik, kemudian ya tidak terlalu serius ya yang menghabiskan rambut seperti saya begini gitu ya kan, tapi bisa sifatnya ya hiburan, kemudian penuh dengan canda ya istilahnya serius dan santai. Nah itu yang harus dibangun sebenarnya konten-konten dalam masyarakat kita sekarang ini. Oke, Bapak-bapak, saya masih ada satu lagi. Kita mau lihat polling dulu yang udah kita sebar juga, kita blast terkait dengan ngomongin soal biaya nih. Boleh saya buka? Silakan. Mbak. Oke, saya bacain ya. Faktor apa sih yang membuat Anda nggak mau beralih ke televisi digital? Ini pertanyaannya kayaknya buat 27% yang tadi tuh, yang susah move on ya. Katanya yang pertama,
banget yang 51,2%, setengahnya bilang biaya katanya. Yang kedua, kendala infrastruktur 26,1%. Yang terakhir 22,7% bilang ya karena mereka nggak tahu aja manfaatnya. Jadi kalau kita lihat faktor atau indikator yang paling bikin orang itu susah move on adalah soal biaya itu tadi tuh. Gimana Pak Ramli? Ternyata ini yang mengganjal di hati masyarakat, kenapa susah move on itu? Jadi kalau untuk masyarakat sebetulnya set of box itu kalau dia akan menggunakan untuk TV-nya yang tidak digital ready, itu juga harganya berkisar hanya antara 100 sampai 150.000. Ya, jadi 150.000 mungkin kalau dibanding dengan dia beli pulsa, ya sama juga lah, pulsa sebulan itu mungkin orang bisa beli 100.000 juga. Jadi makin ke sini sebetulnya set of box itu juga makin murah. Kemudian yang kedua, sekali dia beli, kemudian dia bisa menikmati begitu banyak hal ya dengan kualitas-kualitas yang baik. Nah, bagaimana dengan broadcasting sendiri? Broadcasting sendiri mungkin mengatakan bahwa kami masih banyak yang pakai yang analog dan lain-lain. Saya belum melakukan survei apakah mereka betul-betul seperti itu. Tetapi intinya beralih ke digital itu juga di awal memang mereka pasti investasi. Tapi ketika investasi itu sudah dilakukan, mereka akan mendapatkan efisiensi yang sangat luar biasa. Sebagai contoh begini saja, kalau kita masih pakai bohlam lampu yang model lama, untuk bisa terang betul, mungkin minimal kita pakai 70 watt. Tapi dengan LED, pakai 3 watt aja udah terang banget. Pakai 5 watt sudah terang banget. Gitu. Nah, jadi kok investasi di awal ini akan menimbulkan efisiensi yang sangat panjang. Sama AC juga. Ini saya contohkan di bidang lain saja. Bidang lain, okay. Kalau AC-nya misalnya pakai yang jadul, itu pasti listriknya luar biasa gede. Benar. Tapi begitu pakai yang bagus, yang maka dia bisa makin murah. Oke. Nah, ini juga sama. Oke, terima kasih Pak Ramli. Terakhir saya mau membacakan komentar cuitan dari warganet terkait dengan TV digital ini, Bapak-bapak. Mungkin saya buka. Oke. Yang pertama dari akun @juhi_ndi katanya TV digital ini memancarkan sinyal gambar dan suara dengan kualitas penerimaan yang katanya lebih celing loh daripada TV analog. Next-nya dari Firmanat 18, saya sudah siap meskipun di wilayah saya hanya 3 mix saja. Berikutnya masih ada lagi dari MDZDF, TV digital berupa tayangan free to air bebas berbayar dengan hasil gambar yang jernih serta suara jelas dan berbagai macam konten siaran disajikan lebih bervariasi. Salah satunya ada TV komunitas. Next-nya lagi dari toko SMC, udah lama nih ya tahu TV digital, tapi set-top box-nya, STB-nya ini susah banget dicari. Wah, ini buat Pak Ramli nih. Harganya 500 ribuan punya set-top box DVB T2-nya 18 Juni 2014, harganya 360.000. Oke, ini udah nyari-nyari nih. Masih ada lagi cuitannya, saya buka. Dari Iwan_the big one. Analog aja sulit sekali menjangkau daerah pedalaman, apalagi digital, banyakin transmisi di daerah yang sulit terjangkau atau pakai satelit dengan catatan nggak scramble. Oke, cukup. Oke, kira-kira itu Bapak-bapak, sebenarnya masyarakat sebenarnya antusias, mereka pun juga sudah sebegitu siapnya, tapi ya kita harapkan memang hari itu akan tiba segera mungkin. Bagaimanapun caranya, tadi sudah dikasih pilihan dari masing-masing narasumber, mau lewat jalur yang mana, mau lewat dengan cara yang mana. Sebelum kita akhiri, mungkin sedikit closing statement dari masing-masing Bapak-bapak. Pak Irwansyah dulu Pak, masing-masing mungkin kurang lebih 1 menit. Oke, terima kasih Mbak Tiffany. Saya percaya tidak hanya kekuatan pemerintah, tapi kekuatan masyarakat. Lebih tepatnya kekuatan komunitas.
saya adalah generasi yang mulai pakai televisi hitam putih, kemudian nontonnya di balai kelurahan, balai desa, kemudian punya televisi sendiri, ya, yang hitam putih pakai baterai, dan kemudian sudah berwarna. Nah, komunitas, ya, terutama ya komunitas televisi digital, itu akan sangat menjadi ya kekuatan yang sangat ya bisa diharapkan untuk membantu pemerintah dalam memberdayakan ya penguatan ya penggunaan ya televisi digital sampai ke daerah-daerah. Ya, mungkin pertama ya televisi digital itu akan ada di balai kelurahan atau balai desa. Istilah saya itu adalah televisi digital masuk kampung gitu. Nah, nontonnya nggak apa-apa kayak dulu bareng-bareng gitu ya kan, untuk melihat bagaimana ya siaran televisi digital itu dengan kualitas yang baik, yang kemudian tadi memanjakan penontonnya. Nah, dengan semangat seperti itu, maka akan muncul, saya ingin nontonnya sendiri dengan keluarga saya di rumah. Oke. Dengan demikian, maka akan ada determinan yang menyebabkan mereka untuk memiliki tanpa dipaksa. Nah, selama ini kan kita selalu berpikir bahwa segala sesuatunya harus disorongkan dengan program pemerintah. Tapi saya lebih percaya dengan ya semangat di mana masyarakat kita itu adalah masyarakat yang tinggi solidaritasnya, tinggi toleransinya, tinggi untuk berbaginya. Tidak ada ya semangat ya yang sebenarnya menunjukkan tipikal kita itu individualistik. Kita itu kolektif kok. Budaya kita budaya kolektif. Nah, itulah yang menjadi optimisme saya bahwa televisi digital itu di masyarakat itu sudah sangat siap. Apalagi dengan peran komunitas ya yang membangun bahwa pentingnya melalui edukasi dan kecerdasan melalui TV digital. Demikian. Baik, Kang Farhan, singkat saja sebelum saya tutup. Analog switch off ini lebih dari sekedar atau lebih dari adanya layanan TV digital yang free to air dengan STB dan segala macam permasalahan di belakangnya, tetapi juga adalah sebuah jalur hyper speedway untuk kita memasuki era digitalisasi. Jadi bagaimanapun juga kita mesti siap dengan konsekuensi di belakangnya memasuki dunia digital, mulai dari industri sampai ke pertahanan dan keamanan. Karena kalau ini jadi ISO, maka yang berikutnya PR kita adalah Undang-Undang PDP dan Undang-Undang KKSN. Oke. PR untuk Pak Ramli masih panjang, tapi saya kasih 1 menit kurang aja Pak buat malam hari ini Pak sebelum kita tutup. Silakan. Saya singkat saja, karena tadi sudah menjelaskan intinya migrasi analog ke digital dan analog switch off itu adalah keniscayaan. Kita tidak punya pilihan lain kecuali kita harus melakukan itu. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Topiknya sangat seru sekali. Mudah-mudahan ini akan segera kita capai, kita dapatkan sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harapan. Ya biasanya kalau untuk proses yang cukup panjang, yang berliku-liku, hasilnya harusnya bisa memuaskan ya Bapak-Bapak ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ahmad Ramli, Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika, ada Kang Farhan selaku anggota Komisi 1 DPR, dan juga Pak Irwansyah. Terima kasih pakar komunikasi Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung dengan Secret at Newsroom malam hari ini. Demikian Secret at Newsroom malam hari ini. Minggu depan kita kembali lagi dengan topik yang tidak kalah seru, tidak kalah nyetrum tentunya, dengan topik-topik dan juga narasumber yang lain. Akhir kata, saya Tiffany Raitama pamit. Selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam Mbak Tiffany. Selamat malam, Terima kasih Pak Dirjen, Pak Ramli, Kang Farhan. Terima kasih Kang Farhan. Terima kasih Kang Farhan, Pak Ramli, Pak Irwansyah. Selamat malam. Terima kasih CNN ya. Kita live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.